ada dan saya perwakilan dari kelompok 4, Gina Augustina, Pauline King, dan Cynthia Yuli. Ya, di sini ada menurut WHO, setiap tahunnya sekitar 2,2 juta orang di negara-negara berkembang, terutama anak-anak, meninggal di yang disebabkan oleh kurangnya air minum yang aman, sanitasi dan higienis yang buruk. Selain itu, terdapat bukti bahwa pelayanan sanitasi yang memadai, persediaan air yang aman, sistem pembuangan sampah, serta pendidikan higienis dapat menekankan angka kematian akibat diare sampai 65%, serta penyakit-penyakit lainnya sebanyak 26%. Bersamaan dengan masuknya milenium baru, Kementerian Kesehatan telah merencanakan gerakan pembangunan berwawasan kesehatan yang dilandasi paradigma sehat. Paradigma sehat adalah cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang bersifat holistik. Melihat masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat lintas sektor dan upayanya lebih diarahkan pada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan. Di sini ada berdasarkan paradigma sehat ditetapkan Visi Indonesia Sehat 2010, di mana ada 3 pilar yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat, serta pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata. Perilaku hidup bersih dan sehat 2010 atau disingkat dengan PHBS 2010 adalah keadaan di mana individu dalam rumah tangga atau keluarga masyarakat Indonesia telah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam rangka yang pertama yaitu mencegah timbulnya penyakit dan masalah-masalah kesehatan lainnya. Yang kedua yaitu menanggulangi penyakit dan masalah kesehatan lain dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Yang ketiga ada memanfaatkan pelayanan kesehatan. Dan yang keempat mengembangkan dan menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Selanjutnya, ada gambaran perilaku hidup sehat masyarakat Indonesia. Pada masa awal pemerintah reformasi, Presiden B.J. Habibie pada waktu itu merencanakan program Indonesia Sehat 2010. Inisiator Indonesia Sehat 2010 tersebut adalah Menteri Kesehatan pada masa itu, yakni Profesor Dr. Farid Anfasa Muluk. Visi Indonesia Sehat 2010 adalah masyarakat Indonesia pada tahun 2010 hidup dalam lingkungan yang sehat, perilaku sehat, dan dilayani petugas kesehatan yang profesional. Ada tiga indikator utama yang akan dicapai oleh pembangunan kesehatan Indonesia, yaitu lingkungan yang sehat, berperilaku yang sehat, terjangkau oleh pelayanan kesehatan yang profesional. Sini ada untuk mewujudkan tercapainya indikator tersebut sebagai upaya telah disusun. Salah satu program utama untuk mencapai perilaku sehat bagi semua penduduk Indonesia adalah program promosi kesehatan. Maka, Pusat Promosi Kesehatan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mewujudkan perilaku hidup saat ini menjabarkan berbagai indikator perilaku yang harus dicapai oleh program promosi kesehatan. Salah satunya adalah perilaku hidup sehat bagi masyarakat di tatanan rumah tangga. Tatanan keluarga atau rumah tangga dalam mewujudkan perilaku sehat adalah merupakan pencerminan perilaku masyarakat pada umumnya. Di sini ada Survei Sosial Ekonomi Nasional atau disingkat dengan SUSENAS. Adalah merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data di masyarakat yang dilaksanakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Sensus menggunakan dua instrumen utama, yakni CORE dan BAB, memuat data sasaran yang menjadi minat masing-masing departemen teknis tertentu dan topik yang sama dipertahankan setiap 3 tahun. Terkait dengan Departemen Kesehatan, khususnya Sensus tahun 2004, data individu dinyatakan kepada semua anggota rumah tangga dewasa yang menjadi sampel dalam bab kesehatan. Sensus tahun 2004, data mencakup strata kesehatan, perilaku hidup sehat, dan melayani kesehatan.
Di sini ada dari 10 indikator perilaku hidup sehat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengukur perilaku kesehatan di tatanan rumah tangga atau keluarga yang benar-benar dapat mengukur perilaku hidup sehat bagi keluarga atau individu dalam keluarga adalah ada 5, yaitu pertama mencari pertolongan persalinan ke tenaga kesehatan. Yang kedua memberikan air susu ibu atau ASI eksklusif. 3. Tidak merokok. 4. Melakukan aktivitas fisik. Yang kelima, mengonsumsi sayuran dan buah secara cukup. Sedangkan 5 indikator yang lain yang belum dapat dimasukkan sebagai indikator perilaku sehat adalah kepemilikan jaminan pemeliharaan kesehatan atau JPKM, rumah tangga yang tersedia jamban, rumah tangga tersedia air bersih, rumah tangga dengan kesesuaian luas lantai dengan jumlah anggota keluarga, rumah tangga dengan lantai rumah bukan tanah. Kelima indikator terakhir ini tidak masuk sebagai indikator perilaku karena keberadaannya fasilitas rumah tangga tersebut bukan karena disebabkan oleh faktor ekonomi. Dapat dikatakan bahwa kelima faktor terakhir ini adalah merupakan faktor-faktor pendukung perilaku enabling factor, bukan perilaku itu sendiri. Terus di sini ada gambaran perilaku hidup sehat penduduk Indonesia sebagai berikut. Perilaku pencarian pertolongan persalinan. Batasan perilaku menggunakan atau mencari pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pada saat melahirkan, keluarga menggunakan jasa pertolongan tenaga kesehatan atau dokter, bidan, atau para medis lainnya. Pada proses lahirnya janin dari kandungan ke dunia luar, mulai dari tanda-tanda lahirnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluarnya plasenta. Rumah tangga dengan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan apabila rumah tangga tersebut mempunyai balita termuda yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan sebagai penolong pertama. Gambaran perilaku pencarian pertolongan persalinan ke tenaga kesehatan berdasarkan Susenas 2004, bab kesehatan ini sudah mencapai 64%. Dibandingkan dengan Susenas sebelumnya, angka ini naik rata-rata sekitar 5% per tahunnya. Terima kasih. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Ditutup bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.